Masalah ekonomi yang dihadapi pada masa demokrasi liberal. 1. Setelah menguasai, Indonesia merasa beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB. 2. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Beban utang luar negeri sebesar 1.500 juta dan utang dalam negeri sejumlah 2,80 juta. 4. Ekspor masih bertumpu pada beberapa jenis perkebunan. 5. Produksi barang ekspor di bawah produksi sebelum Perang Dunia Kedua. 6. Jangka waktu masalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. 7. Masalah jangka panjang, masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut ada beberapa kebijakan yang dilakukan. 1. Gunting Syafruddin merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sehingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan Sangadugo. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian. Bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintahan yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah Gerakan Banteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Program ini dicetus oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi yang dituang dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya, sistem ekonomi bertujuan untuk melindungi para pengusaha dengan cara memberi bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun program ini tidak berjalan baik karena kebiasaan konsumtif pengusaha dalam negeri banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk kepentingan pribadi. 3. Sistem ekonomi Alibaba diperkasai oleh Mr. Iskak Joko Hadisurjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali 1. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. 4. Persetujuan Finansial Ekonomi PINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss, untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang pada PINEK adalah 1. Hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan PINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. 5. Gerakan Asad. Gerakan Asad yang digagas oleh Mr. Asad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awal, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956,
Biro ini menyusun PER-PLT. Kalau di saat ini mungkin sebutan sering digunakan adalah Renstra atau Rencana Strategis. Yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas, terjadinya ketegangan politik, dan timbulnya pemberontakan PRRI atau nasionalisasi perusahaan. Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang menjadi milik pemerintah Indonesia, atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Bank Nederlandse Indische Eskomto, Maatschappij atau Bank Dagang Negara, Bank de National Handelsbank, NV atau Bank Umum Negara, NV Nederlandse Handelsmaatschappij atau Bank Engsім, Koninklijke Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij, KNILM atau Garuda Indonesia. Yang ke-9 yaitu nasionalisasi Deja Pasce Bank. Bangunan Bank Indonesia yang terletak di Kota Tua Jakarta ialah bangunan sejarah yang paling panjang yang menjadi saksi kehidupan ekonomi bangsa. Bangunan itu dimiliki oleh Belanda, yang lebih tepatnya milik Deja Pasce Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Deja Pasce Bank yang berdasarkan keputusan pemerintahan Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Hawing sebagai Presiden Deja Pasce Bank dan mengganti Mr. Syafruddin Prawinegara sebagai Presiden yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Deja Pasce Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, Deja Pasce Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan oleh 1. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. 2. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber yang masih ada. 3. Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada masa liberal menghadapi banyak permasalahan, dan pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan melaksanakan berbagai program.